Kapan Manchester City bisa juara Liga Inggris? Saat ini pasukan Josep Guardiola sedang memuncaki klasemen sementara Premier League 2022-2023. Manchester City sedang menjalani musim yang luar biasa. Mereka mengunci tiket lolos ke final Liga Champions dengan mengalahkan sang juara bertahan Real Madrid. The Citizen tampil luar biasa di Etihad Stadium. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan menghajar Los Blancos dengan skor telak 4-0 untuk menang agregat 5-1. Kemenangan tersebut menghantar Manchester City ke final Liga Champions menghadapi Inter Milan. Ini jadi peluang besar bagi Pep dan skuadnya untuk mewujudkan target besar. Menariknya, sebelum bermain di final UCL, Manchester City bisa terlebih dahulu mengunci gelar juara Premier League bahkan bisa dengan segera. Manchester City sekarang sedang memimpin klasemen Premier League. Pasukan Josep Guardiola mengoleksi 85 poin setelah menjalani 35 pertandingan. Tim besutan Guardiola ini memiliki keunggulan 4 poin dari Arsenal yang menempati peringkat kedua. Namun The Gunners telah memainkan 36 laga. Dengan selisih 4 poin saat ini, Manchester City hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Mereka bisa melakukannya saat menjamu Chelsea di Etihad Stadium akhir pekan ini. Bos Barcelona siap pertahankan mati-matian Raphinha di tengah godaan dari Newcastle United. Raphinha rupanya masih masuk dalam skuad skema permainan sapi musim depan. Hal itu ditandai dengan pelatih Barcelona telah mengatakan kepada agen sang pemain atau direktur sepak bola mendatang Blaugrana, yakni Deco dan presiden klub Joan Laporta, bahwa ia ingin mempertahankan pemain asal Brazil tersebut. Sapi mengadakan pertemuan dengan keduanya baru-baru ini dan menyatakan bahwa ia 100% mengandalkan ex-pemain Leeds United itu untuk musim depan. Raphinha baru saja pindah ke Spanyol pada musim panas lalu dari Leeds. Ia menolak ketertarikan dari Newcastle, Arsenal dan Chelsea untuk bergabung dengan Barcelona dalam sebuah kesepakatan yang bernilai sekitar 60 juta euro. Musim debutnya bersama Blaugrana mengalami pasang surut. Terkadang gaya bermainnya sebagai seorang pemain tunggal terlihat tidak cocok dengan sistem permainan Barcelona. Umpan-umpan pendeknya yang merupakan ciri khas gaya Barca tidak terlalu bagus. Mereka memasang label harga 80 juta euro untuk Raphinha dan menunggu para pelamar untuk melakukan penawaran. Namun keputusan sapi yang masih membutuhkan tenaganya membuat mereka mencoretnya dari bursa transfer. Ia yakin mereka tidak dapat menemukan pemain kualitas dan profil seperti Raphinha. Gagal di Liga Champions, ini kesalahan AC Milan menurut Stefano Pioli. AC Milan gagal lolos ke final Liga Champions setelah disingkirkan Inter Milan pada Rabu, 17 Mei 2023. Dari kegagalan tersebut, Stefano Pioli bisa mencatat beberapa pelajaran yang bisa diambil AC Milan. Pelatih AC Milan tersebut merasa timnya punya kesalahan terbesar dalam urusan mencetak gol. Hal tersebut bahkan terlihat jelas setelah tak mampu mencetak satu gol pun ke gawang Inter Milan dalam 2 laga semifinal. Pioli sendiri mengaku ketajaman lini serang AC Milan tak hanya meragukan saat laga melawan Inter saja. Pioli menilai kemampuan dalam mencetak gol menjadi masalah utama AC Milan musim ini. Dalam 6 laga terakhir, AC Milan hanya mampu mencetak 4 gol saja. AC Milan bahkan tak mencetak satupun gol dalam 3 laga terakhir mereka, termasuk dalam kekalahan di Derby della Madonnina. Perjuangan di depan gawang juga dipandang sebagai masalah terbesar Milan musim ini. Ini kekurangan kami yang paling penting. Karena banyaknya pekerjaan, kami sering menghasilkan terlalu sedikit gol, ujar Pioli dikutip dari Football Italia. Kena PHP Manchester City, Arteta sebut sepak bola penuh dengan rasa sakit. Semua orang mungkin pernah mendapatkan harapan palsu. Namun nampaknya penderitaan dari harapan palsu itu tidak lepas dari rasa sakit hati yang dialami Arsenal di Premier League musim 2022-2023. Bagaimana tidak, Arsenal harus menelan pahitnya harapan palsu setelah tergusur dari favorit juara di Premier League musim ini. Padahal, The Gunners telah menjadi pemuncak klasemen Premier League selama 274 hari.
Namun semuanya sirna setelah rentetan hasil buruk Arsenal dalam beberapa laga terakhir. Hal tersebut dilengkapi dengan performa apik Manchester City yang tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir di Premier League. Kondisi itu membuat Arsenal saat ini hampir kehilangan peluang juara setelah tertinggal 4 poin dari The Citizen. Kemenangan Manchester City dari Chelsea pekan ini akan menjadi pelengkap penderitaan Arsenal musim ini. Pasalnya kemenangan itu membuat Manchester City kembali mempertahankan gelar juara Premier League untuk yang ketiga kali secara berturut-turut. Mane ogah balik ke Premier League, ingin terus bertahan di Bayern Munchen. Sadio Mane dikabarkan ingin bertahan di Bayern Munchen dan enggan balik ke Premier League. Mane belum genap semusim bermain di Bayern Munchen. Ia pindah dari Liverpool pada musim panas 2022 lalu. Ia awalnya menunjukkan performa menjanjikan, akan tetapi kemudian Mane mengalami cedera yang membuatnya sampai harus absen di Piala Dunia 2022. Setelah pulih, Mane kesulitan menunjukkan performa terbaiknya. Dari situ, masa depan di Bayern Munchen mulai dipertanyakan. Sadio Mane pemain yang berkualitas, meski performanya sedang menurun. Ada beberapa klub yang disebut siap menampungnya dari Bayern Munchen. Dari Inggris ada kabar bahwa Chelsea siap menampung Mane. Demikian juga dengan Manchester United. Kemudian ada juga kabar ketertarikan dari Newcastle. Mereka butuh penyerang top untuk bisa bersaing di UCL musim depan. Akan tetapi sepertinya 3 klub itu terpaksa harus gigit jari. Pasalnya ada laporan bahwa Sadio Mane ogah balik ke Premier League. Mane kabarnya ingin bertahan di Bayern Munchen. Rumor ini berasal dari laporan Fabrizio Romano. Sudah lewati masa sulit. Paris Saint-Germain pederai gelar juara Ligue 1. Paris Saint-Germain telah sedikit mengurangi tekanan di pundak mereka usai mengakhiri catatan periode negatif dalam kampanye Ligue 1. Pelatih Christophe Galtier mengklaim bahwa kemenangan beruntun yang mereka raih membuat peluang juara di Liga Prancis semakin besar. Les Parisiens akan menghadapi Auxerre dalam laga lanjutan pekan ke-36 Ligue 1 2022-2023. Duel kedua tim bakal berlangsung di Stade Des Champs pada Senin 22 Mei 2023. PSG yang unggul 6 poin dari tim peringkat kedua Lens dengan 3 pertandingan tersisa musim ini sempat kalah dalam 3 dari 4 pertandingan kandang selama penampilan buruk di bulan Maret dan April, termasuk kekalahan 3-1 dari Lorient. Saya tidak yakin seberapa besar tekanan yang ada pada kami, tetapi saya yakin kami akan mampu meraih poin yang kami butuhkan, ungkap Galtier. Hadapi Bournemouth, Ten Hag minta Manchester United harus menang demi Liga Champions. Manchester United sepertinya mulai ketar-ketir melihat posisi mereka di papan klasemen Premier League musim 2022-2023. Melihat posisi tersebut, Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk bawa kemenangan saat bertamu ke markas Bournemouth pada Sabtu, 20 Mei 2023. Saat ini Manchester United sedang berjuang mengamankan zona Liga Champions musim depan. Namun perjuangan Manchester United akan menjadi lebih berat setelah Newcastle dan Liverpool juga mencoba mengganggu di laga-laga akhir Premier League. Terlebih, Newcastle berhasil kunci kemenangan dari Brighton pada Jumat lalu untuk membawa The Magpies unggul 3 poin dari Manchester United. Ten Hag juga tak bisa mengesampingkan perlawanan Liverpool yang sapu bersih 7 laga terakhir dengan kemenangan. Jelang laga melawan Bournemouth, Ten Hag menegaskan bahwa tiga champion menjadi prioritas terdekat Manchester United saat ini. Pertama-tama, penting bagi Manchester United untuk masuk ke Liga Champions, ucap Ten Hag dikutip dari BBC. Tampil gemilang saat Juventus hadapi Sevilla, Szczęsny malah kecewa. Kiper Juventus Wojciech Szczęsny mengaku dirinya merasa kecewa meski tampil apik di laga lawan Sevilla. Juventus bertarung melawan Sevilla di leg kedua semifinal Liga Eropa 2022-2023 di Ramon Sanchez. Sevilla dan Juventus saling serang. Mereka menciptakan banyak peluang, namun peluang-peluang itu tak berubah menjadi gol. Hal tersebut tak lepas dari apiknya performa kiper kedua tim.
Wojciech Szczęsny memang tampil gemilang, sayangnya ia gagal menghindarkan Juventus dari kekalahan melawan Sevilla. Juve keok dengan skor 2-1 dan secara agregat kalah 3-2. Kekalahan itu membuat Szczęsny pun merasa kecewa meski secara personal ia tampil apik. Juventus musim ini awalnya berlaga di Liga Champions, akan tetapi mereka kemudian harus turun kasta dan bermain di Liga Eropa. Mereka sebelumnya juga tersingkir dari Coppa Italia. Dengan demikian, musim ini Juventus akan mengakhiri musim tanpa trofi. Hal tersebut membuat Wojciech Szczęsny kecewa, sebab klub sebesar Juventus normalnya harus bersaing mengejar trofi juara. Tidak dendam, Phil Jones justru doakan Erik ten Hag sukses besar di Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Phil Jones. Bek Manchester United itu mendoakan agar Erik ten Hag menuai banyak kesuksesan di masa depan. Pernyataan ini disampaikan Jones setelah ia mengumumkan akan cabut dari Manchester United. Sang bek akan meninggalkan Old Trafford setelah 12 tahun menjadi penggawa setan merah. Selama karirnya di Manchester United, Jones sudah merasakan dilatih oleh beberapa pelatih top dunia. Ten Hag adalah manajer terakhirnya di Manchester United. Jones sendiri musim ini gagal bermain semenit pun di tim utama Manchester United. Manajer asal Belanda itu tidak memberikan sekalipun kesempatan bermain kepadanya sebelum ia akhirnya memutuskan cabut dari Old Trafford. Dalam pesan perpisahannya, Jones mengaku tidak memendam dendam kepada Erik ten Hag yang tidak memainkannya sama sekali musim ini. Ia malah mendoakan agar sang manajer mampu meraih banyak kesuksesan bersama setan merah. Negosiasi lancar, Adrien Rabiot kian merapat ke Manchester United. Spekulasi masa depan Adrien Rabiot memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan Manchester United. Rabiot memang santer digosipkan akan cabut dari Juventus pada musim panas ini. Ini disebabkan kontraknya akan habis di bulan depan dan sejauh ini ia belum mau menekan kontrak baru di Turin. Rabiot sendiri memiliki banyak peminat di musim panas nanti. Ini disebabkan ia menunjukkan performa yang sangat apik bersama Juventus pada musim ini. Dilansir Talksport, Rabiot berpotensi pindah ke Inggris. Manchester United dikabarkan sudah selangkah lebih dekat untuk merekrutnya. Juventus sendiri dilaporkan masih belum ikhlas jika mereka ditinggal Rabiot musim panas nanti. Mereka dikabarkan sedang mencoba memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Fans Liverpool sabar, Jurgen Klopp gak ngarep lolos Liga Champions. Fans Liverpool harus lebih bersabar lagi di Premier League musim 2022-2023. Setelah terdapat sebagai tim favorit juara Premier League, Liverpool juga nampaknya harus tersingkir dalam perburuan zona Liga Champions. Hal ini tidak lepas dari pengakuan pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku bahwa saat ini dirinya tidak mengharapkan The Reds lolos ke Liga Champions musim depan. Namun Klopp tetap ingin memberikan yang terbaik dengan menang dari Aston Villa pada Sabtu 20 Mei 2023. Terlebih, Liverpool akan bermain di hadapan fans tercinta di Anfield. Klopp mengaku pasrah dengan nasib yang diterima Liverpool dalam perburuan 4 besar Premier League. Pasalnya, Liverpool bukan tim favorit di antara Newcastle dan Manchester United. Terlebih sehari sebelumnya Newcastle berhasil amankan kemenangan dari Brighton. Klopp yang sudah lelah ditanya mengenai peluang Liverpool menegaskan bahwa dirinya sudah tidak berharap lolos Liga Champions. Saya tidak pernah memiliki harapan untuk itu. Tidak masalah Liverpool tidak lolos, ujar Klopp dikutip dari BBC.